Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Perijilan tidak menyangka bahwa dua anak muda di depannya begitu kuat. Tak perlu dikatakan, Xiaoyan sebelumnya meledakkan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Kemudian Lindong menggunakan kesempatan ini untuk menjebak dirinya. Keduanya bekerja sama dengan mulus. Pada saat ini auranya sebagai kekuatan di ranah penguasa abadi pecah secara menyeluruh. Perijilan menembak dengan telapak tangan dan dengan kekuatan yang tak terlukiskan, dia meledak secara langsung mengalahkan kekuatan jimat dari Lindong. Hati Lindong bergerak, jimat leluhur dari kehancuran besar dan jimat leluhur guntur melintas, dan seberkas cahaya menyilaukan ditembakkan dari jimat leluhur dari kehancuran besar yang berisi kekuatan mengerikan. Pada saat ini Perijilan merasa bahwa dia telah datang ke zaman prasejarah dan sekelilingnya gelap. Seolah-olah langit dan bumi baru saja terbuka. Tidak ada matahari dan bulan, tidak ada kehidupan, tetapi hanya kegelapan, kesepian, dan kedinginan. Tiba-tiba guntur pecah di langit dan bumi, bercampur dengan kekuatan guntur yang sangat menakutkan menebas ke arah Perijilan. Pada saat yang sama kekuatan yang mengerikan melonjak ke arah Perijilan. Di hadapan dua kekuatan yang begitu menakutkan, cahaya dingin dan tegas melintas di mata Perijilan, dan aura kuat yang tak terlihat perlahan menyebar di sekelilingnya dan terbuka. Kekuatan dalam dua jimat leluhur yang hebat, semuanya diblokir oleh aura yang kuat. Lindong ketakutan, Perijilan ini terlalu kuat. Dia baru saja mengambil kesempatan dan membuatnya lengah. Namun meskipun serangannya ganas, itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada Perijilan. Pedang Kaisar Perang Kuno. Perijilan berteriak. Dia memegang telapak tangannya sedikit dan pedang panjang yang memancarkan cahaya suci perlahan muncul di tangannya. Begitu pedang panjang itu muncul, dia menjadi satu dengan pedang dan naik ke langit, menebas antara langit dan bumi. Dunia prasejarah ini dipadatkan oleh kekuatan prasejarah yang hancur di tempat, dan Perijilan datang ke dunia gelap dalam diagram jimat leluhur lagi. Perijilan memegang pedang Kaisar Perang Primordial dengan erat, dan kekuatan di tubuhnya mengalir ke pedang Kaisar Perang Primordial tanpa henti. Perijilan secara langsung mengalahkan kekuatan kegelapan dan kekuatan ruang dalam jimat leluhur. Pedang Primordial ditembakkan dari tangan Perijilan dan langsung menusuk pada jimat leluhur yang tergantung di antara langit dan bumi. Jimat leluhur segera runtuh, berubah menjadi tubuh jimat leluhur besar dan terbang kembali ke sisi Lindong. Seteguk darah segera menyembur keluar. Lindong memandang Perijilan dengan ekspresi heran di wajahnya. Perijilan ini sangat kuat, dan dia bahkan mengalahkan 7 leluhur besarnya satu persatu dengan kekuatan satu orang. Hingga saat ini kekalahan telah ditentukan. Sepertinya tidak mudah untuk mengalahkan Perijilan hari ini, kecuali ada keajaiban. Lindong, apakah kamu mampu menguasai kekuatan api langit dan bumi? Pada titik tertentu Xiaoyan datang ke sisi Lindong dan berbisik kepada Lindong. Ketika Lindong melemparkan 7 jimat leluhur besar barusan, dia menemukan bahwa Lindong bahkan bisa mengendalikan api. Itu sebabnya dia mengajukan pertanyaan ini. Itu benar, jimat leluhur apiku mengendalikan kekuatan api antara langit dan bumi. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Lindong mengangguk ringan dan kemudian bertanya dengan bingung. Mengapa kamu menanyakan ini? Xiaoyan lalu berkata, ketika kekuatan atribut apapun mencapai batasnya, itu dapat mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Nyala apiku, ditambah nyala apimu, kita berdua dapat bekerja sama untuk mengerahkan kekuatan api hingga batasnya. Aku percaya, dengan puncak api, kita pasti akan bisa mengalahkannya, ucap dari Xiaoyan. Lindong memahaminya dan segera mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Dia lalu berkata, lalu, apa yang kita tunggu? Mari kita mulai sekarang. Kombinasi api dan gerakan tidak terkalahkan di dunia, dan apa yang ditunjukkan oleh para prajurit tidak terkalahkan. Lindong segera berdiri berdampingan dengan Xiaoyan.
Keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ini adalah kerjasama pertama mereka. Apakah mereka bisa menciptakan keajaiban? Pikiran Lindong bergerak dan jimat leluhur api segera muncul di atas kepala Lindong. Lindong berteriak keras. Dengan perintah jimat leluhur api, aku memerintahkan semua api di dunia untuk datang dan membantuku dengan cepat. Xiaoyan memiliki 23 api berbeda yang terjerat di sekujur tubuhnya dan suaranya bergema perlahan. Atas perintah Kaisar Yin, aku memerintahkan semua api di dunia untuk datang dan membantuku. Pada saat mereka berdua berteriak, kumpulan api muncul dari banyak tempat di Changseng Tian dan kemudian berubah menjadi garis-garis cahaya, melintasi batas ruang dan waktu dan terbang menuju Xiaoyan dan Lindong. Dunia ini tiba-tiba menjadi sangat panas dan api panas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah dan akhirnya mengepung Lindong dan Xiaoyan. Ada semakin banyak api dan suhu di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu telah bersembunyi sejauh 10.000 meter. Saat jumlah api meningkat, Lindong tidak bisa mendukungnya. Meskipun jimat leluhur api Lindong bertanggung jawab atas kekuatan api, dia tidak mengolah atribut api seperti yang dilakukan Xiaoyan. Di bawah suhu tinggi, Lindong juga merasa sangat panas dan tidak nyaman. Melihat Lindong sepertinya tidak bisa bertahan, Xiaoyan segera berkata kepada Lindong, "Lindong, istirahat dulu, serahkan padaku." "Baiklah, aku serahkan padamu." Lindong mengangguk dan segera memecahkan sebuah lorong dan terbang keluar dari api. Melihat Lindong pergi, Xiaoyan perlahan merentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan jimat leluhur api yang dipinjamkan Lindong kepadanya. Jimat leluhur api bertanggung jawab atas kekuatan api antara langit dan bumi. Xiaoyan segera menggunakan jimat leluhur api untuk mengekstrak semua kekuatan api dari api di langit, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul bersama. Kekuatan api yang sangat menakutkan akhirnya mengembun menjadi bola api di tangan Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan pedang dewa dan iblis dan segera menyuntikkan semua kekuatan api di bola api ke pedang dewa dan iblis. Setelah kekuatan bola api disuntikan ke pedang para dewa dan iblis, paksaan tinggi bangkit dari langit dan bumi. Pada saat ini pedang para dewa dan iblis telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sebagai senjata sihir terlarang di zaman kuno, kekuatan di dalamnya mulai bangkit dan momentum besar mulai meletus. Xiaoyan memegang pedang para dewa dan iblis, melintasi batas ruang dan waktu, dan datang langsung ke perijilan. Pedang setinggi 10.000 kaki merobek seluruh dunia dan menebas ke arah perijilan. Wajah perijilan menjadi dingin. Tanpa berpikir terlalu banyak, pedang kaisar perang primordial di tangannya segera menyapa dewa perang dan iblis. Blentrang, blentreng, buar, derdut, buar. Kedua senjata dewa bertabrakan dan suara keras tiba-tiba terdengar di udara. Pedang kaisar perang primordial hancur berkeping-keping dan pedang para dewa dan iblis tidak kehilangan momentumnya. Perijilan menjerit dengan kekuatan yang sangat menakutkan, menyebabkan perijilan jatuh seperti meteor dan akhirnya tenggelam ke dalam hutan di bawah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar kalah dari Xiaoyan dan Lindong. Dalam pertempuran ini, Lindong dan Xiaoyan menang dan perijilan terluka parah oleh pedang Xiaoyan. Pertempuran ini menyebabkan kegemparan di hari-hari alam umur panjang. Pertempuran di langit akhirnya berakhir, namun semua penonton yang hadir sangat terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa dua pemuda tadi terkenal benar-benar mengalahkan perijilan yang sangat terkenal di Changseng Tian. Dalam persepsi semua orang, kekuatan Xiaoyan dan Lindong hanya setara dengan kekuatan puncak Kaisar Dou, sedangkan perijilan adalah kekuatan alam Kaisar abadi. Namun Xiaoyan dan Lindong yang setara dengan puncak Kaisar Dou telah mengalahkan perijilan di ranah penguasa abadi yang tidak dapat dipercaya. Di langit Xiaoyan terengah-engah dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun pedang yang menghancurkan langit menghantam perijilan dengan parah, itu hampir menghabiskan semua kekuatannya di tubuhnya. Lindong membawa Ling Qingju dan King Tan ke sisi Xiaoyan. Lindong tersenyum dan berkata, "Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jadi, ayo cepat pergi dari sini." Xiaoyan mengangguk, melihat kerumunan dan tidak menemukan sosok Xun Er.
Merasa sedikit kecewa, dia lalu berkata, "Ayo pergi." Segera Xiaoyan, Lindong, Ling Qingju, dan King Tan terbang cepat menuju kejauhan. Mereka sampai di pegunungan yang tak berujung, dan puncak gunungnya tertutup salju, membekukan segalanya. Di atas puncak 4 sosok perlahan keluar dari kehampaan. Keempat ini adalah Xiaoyan, Lindong, Ling Qingju, dan King Tan. Mereka berempat berdiri di atas es dan salju. Xiaoyan lalu berkata, "Lindong, terima kasih untuk barusan." Lindong tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, kamu terlalu sopan untuk mengatakan ini. Alasan mengapa aku membantumu adalah karena aku benar-benar mengenalimu sebagai teman. Jika temanku dalam kesulitan, bagaimana aku tidak membantunya? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang begitu mengerikan?" ucap dari Lindong. Xiaoyan lalu berkata, "Masalah ini adalah cerita yang panjang. Aku akan memberitahumu nanti ketika aku punya waktu." "Oh ya, mengapa kamu datang ke Changseng Tian?" ucap dari Xiaoyan. Ekspresi Lindong langsung meredup. Dia mengambil langkah dan berdiri di tepi tebing, melihat kehampaan tak berujung di depannya, dan air matanya mengalir. Lindong lalu berkata dengan sedih, "Ada seseorang yang membakar reinkarnasi untukku dan membiarkanku memasuki alam leluhur. Jika aku harus memilih, aku lebih suka tidak memiliki kekuatan yang kuat ini daripada orang yang kucintai menghilang dari hidupku. Tanpa orang-orang terkasihku, tidak peduli seberapa kuat aku, apa gunanya? Aku berjanji padanya bahwa aku harus menemukannya kembali. Sang Kyongbi jatuh ke dalam Huangquan dan aku harus menemukannya kembali," ucap dari Lindong. Sang Kyongbi telah jatuh ke Huangquan. Aku harus menemukannya kembali. Xiaoyan perlahan mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke sisi Lindong. Untuk perasaan Lindong, dia juga bisa merasakan hal yang sama. Situasi dia dan Lindong saat ini agak mirip. Saat itu dia dan kedua istrinya memasuki dimensi lain pada saat yang sama. Tetapi sekarang tidak ada berita tentang kedua istrinya. Kedua pria itu berdiri berdampingan di tebing, memandangi salju yang putih. Xiaoyan tiba-tiba bertanya, "Di mana kamu akan menemukannya selanjutnya?" Lindong lalu menjawab, "Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah pergi ke beberapa dimensi dan belum menemukan fragmen reinkarnasinya. Namun sekarang akhirnya aku menemukan bahwa fragmen reinkarnasinya ada di dunia 1000 besar. Jadi aku akan pergi ke dunia 1000 besar untuk menemukan dia." Dunia 1000 besar. Mendengar ini mata Xiaoyan berbinar. Dia telah melihat bidang dunia 1000 besar ketika dia menggunakan batu sanseng untuk menemukan keberadaan Sailin. Sekarang dia mendengar Lindong menyebutkannya. Dia segera berkata kepada Lindong, "Jika kamu pergi ke dunia Dakian, aku ingin memintamu untuk membantuku dengan satu hal. Katakan padaku, ada apa?" ucap dari Lindong. Xiaoyan lalu berkata, "Aku memiliki seorang istri bernama Sailin yang mungkin berada di dunia 1000 besar. Aku harap setelah kamu di dunia 1000 besar, kamu dapat membantuku menemukan keberadaannya," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, tidak masalah. Tapi aku juga butuh bantuanmu," ucap dari Lindong. Xiaoyan lalu bertanya, "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" Lindong lalu berkata, "Dunia 1000 besar ini bukan dimensi biasa. Sulit untuk membuka dimensi dunia 1000 besar dengan kekuatanku sendiri. Jadi aku ingin kamu membantuku membuka dimensi dunia 1000 besar bersama-sama," ucap dari Lindong. Xiaoyan lalu berkata, "Ini bukan masalah. Tapi sekarang kita harus mengembalikan diri kita ke kondisi puncak terlebih dahulu," ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu mengangguk. Dengan cara ini Lindong, Xiaoyan, Qingju, dan King Tan untuk sementara tinggal di dunia yang dingin ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Selama bulan ini, Lindong dan Xiaoyan terus berkultivasi dan memulihkan diri, dan mereka akhirnya kembali ke kondisi puncak mereka. Setelah kultivasi mereka sendiri, keduanya juga berkomunikasi satu sama lain. Keduanya adalah kekuatan puncak di dimensi masing-masing. Tetapi cara kultivasi tidak pernah berakhir. Di dunia ini hanya ada yang lebih kuat, bukan yang terkuat. Oleh karena itu hanya melalui latihan,
dan pembelajaran yang terus-menerus, kita dapat menjadi lebih kuat. Selama bulan ini, Lindong mengajari Xiaoyan teknik induksi tertinggi, dan Xiaoyan juga mengajari Lindong skill bertarung pusi. Alasan mengapa Xiaoyan ingin mengajarkan skill bertarung pusi adalah karena Xiaoyan merasa bahwa skill bertarung pusi ini akan sangat membantu dia dan Lindong di masa depan. Jika mereka menggunakan skill bertarung pusi dalam pertempuran sebelumnya dengan Perijilan, mereka akan dengan mudah mengalahkan Perijilan. Waktu berlalu dengan cepat. Xiaoyan dan Lindong keduanya pulih ke kondisi puncak mereka. Lindong sangat ingin menemukan Ying Huan-Huan, jadi dia memutuskan untuk membuka dimensi hari ini dan memasuki dunia dakian. Ketika mereka berempat sampai di puncak gunung, Lindong dan Xiaoyan berdiri berdampingan. Lindong lalu berteriak, "Xiaoyan, ayo mulai." Begitu teriakan itu jatuh, Xiaoyan dan Lindong bergerak pada saat yang sama. Aura tertinggi keluar dari tubuh mereka dan kemudian berkumpul di udara. Napas kedua orang itu digabungkan dan energi di udara menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap dan lubang hitam besar perlahan muncul di depan. Xiaoyan dan Lindong akhirnya membuka dimensi ke dunia 1000 besar. Berdiri di bawah lubang hitam, Xiaoyan lalu berkata, "Ayo pergi dengan cepat. Aku berharap kamu menemukan kekasihmu lebih cepat," ucap dari Xiaoyan. Lindong lalu berkata, "Terima kasih atas kata-katamu. Aku pasti akan melakukan hal-hal yang kamu serahkan kepadaku sesegera mungkin. Ini adalah slip giok dimensi. Ambillah. Jika aku menemukan keberadaan skala warna, aku akan memberitahumu dengan slip giok ini," ucap dari Lindong. Lalu dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Ayo pergi." Lindong memegang tangan King Tan dan Ling Qingju. Dia membawa kedua gadis itu ke langit dan memasuki lubang hitam di langit. Saat ketiganya memasuki lubang hitam juga perlahan menghilang. Dengan kepergian Lindong, Xiaoyan lalu mencari Lindong dan Nalan Qingsue. Meskipun dia melihat mereka berdua jatuh terluka parah, dia tidak melihat tubuh mereka dengan matanya sendiri. Xiaoyan segera terbang kembali ke tempat dia bertarung dengan Perijilan. Pada saat ini semua orang yang menonton pertempuran telah lama pergi, dan masih ada beberapa celah ruang di langit yang belum sepenuhnya diperbaiki, menunjukkan pertempuran yang baru saja terjadi di sini. Xiaoyan jatuh ke hutan di bawah, mencari napas Linglong dan Nalan Qingsue. Di hutan ini pohon-pohon menjulang tinggi. Napas primitif terus-menerus meresap ke udara. Ternyata itu adalah hutan purba. Hutan ini memiliki warna misterius dan ada beberapa harta langka yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Namun ada juga banyak binatang purba yang sangat kuat di hutan ini. Oleh karena itu Xiaoyan harus berhati-hati di hutan purba ini. Jika dia bertemu dengan beberapa binatang yang kuat, itu akan menjadi buruk. Dia bergegas melalui dataran rendah hutan saat ini. Setelah mencari di hutan untuk waktu yang lama, Xiaoyan masih tidak menemukan jejak Linglong dan Nalan Qingsue. Kemana mereka pergi? Dia dengan jelas melihat mereka berdua jatuh ke hutan ini. Jadi mengapa dia tidak menemukannya? Xiaoyan terbang ke depan dengan cepat. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia segera berhenti, melihat ke depan dengan dingin, dan berteriak, "Siapa?" Sosok putih perlahan muncul dari depan dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, aku sudah lama menunggumu." Melihat wajah orang itu, ekspresi Xiaoyan berubah lagi dan dia berkata, "Apakah itu kamu?" Pria berbaju putih itu lalu berkata, "Iya, ini aku." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.